Halo semuanya, saya Ulfa. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana memanfaatkan runut balik atau backtracking dalam menyelesaikan persoalan N ratu. Persoalan N ratu adalah persoalan yang memanfaatkan papan catur N kali N. Dan yang diinginkan adalah meletakkan sejumlah N ratu sedemikian sehingga tidak ada dua ratu atau lebih yang berada pada baris yang sama, kolom yang sama, atau diagonal yang sama. Jadi jika saya meletakkan sebuah ratu pada titik hitam, maka pada titik abu tidak boleh diletakkan ratu yang lain. Pada tahun 1848, Max Bessel mengajukan teka-teki ini untuk 8 ratu. Nah, kemudian pada tahun 1850, Franz Knock memberikan solusinya dan dia juga mengeneralisasi untuk persoalan sejumlah N ratu. Kemudian pada tahun 1972, Dijkstra menggunakan persoalan N ratu ini untuk mengilustrasikan kemampuan dari structured programming. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana menyelesaikan persoalan N ratu dengan brute force atau exhaustive search terlebih dahulu. Jadi, dalam pendekatan brute force atau exhaustive search, semua kemungkinan solusi penempatan N buah ratu pada papan catur N kali N, kalau misalnya N sama dengan 8 ya, berarti kombinasi dari semua posisi yang mungkin, yaitu ada 64, 8 kali 8, diambil 8. Ya, jadi sejumlah sekian miliar kemungkinan. Nah, kemudian ada sedikit perbaikan. Supaya tidak terlalu banyak, kan kalau kita memeriksa sekian miliar kemungkinan, bisa saja ke-8 ratunya diletakkan pada posisi yang sama atau sel yang sama. Nah, sekarang diberi sedikit perbaikan, yaitu meletakkan masing-masing ratu hanya pada baris yang berbeda. Jadi kalau misalnya sekarang nih N-nya sama dengan 8, berarti setiap ratu pasti diletakkan pada baris yang berbeda sehingga pasti ada ratu di baris 1, baris 2, baris 3, hingga baris ke-8. Nah, sekarang yang dicoba adalah kemungkinan kolom. Jadi, mungkin saja ke-8 ratu itu diletakkan pada kolom yang sama. Jadi, ratu pertama sampai ratu ke-8 mungkin saja diletakkan pada kolom 1 semua. Ya. Nah, untuk pendekatan yang kedua ini, yang sedikit ada perbaikan, maka prosedur pencariannya seperti yang tampak pada layar. Jadi kita melakukan pengulangan untuk ke-8 ratu, kita coba masing-masing nilai kolomnya 1 hingga 8. Kalau ternyata pada saat pemeriksaan dengan bounding functionnya ternyata ada nilai yang tidak melanggar batasan, yaitu nilai yang tidak ada dua ratu atau lebih yang berada pada baris yang sama, kolom yang sama, atau diagonal yang sama, maka dia akan dicetak ke layar. Tampilkan solusinya. Kalau tidak, maka diperiksa lagi kemungkinan yang lain. Nah, tapi dari sini masih ada kemungkinan seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa ke-8 ratu tersebut bisa saja diletakkan pada kolom yang sama. Oleh karena itu, ada kemudian sedikit perbaikan lagi pada pendekatan exhaustive search ini, yaitu setiap ratu itu harus diletakkan pada baris dan kolom yang berbeda. Nah, jadi misalnya N-nya sama dengan 8, jadi kita punya 8 ratu, maka kemungkinannya menjadi lebih berkurang lagi, karena sudah pasti tidak akan diletakkan pada kolom yang sama. Tapi masih mungkin diletakkan pada diagonal yang sama. Ya. Nah, untuk ini kita bisa menyatakan solusinya sebagai suatu tuple, yaitu ratu 1 sampai ratu 8, karena kita sudah tahu bahwa ratu pasti diletakkan pada baris yang berbeda, maka isi dari setiap elemen X1 hingga X8 itu adalah nilai kolomnya. Oleh karena itu, nilai X1 sampai X8 tidak boleh ada yang sama, sehingga solusinya nanti adalah permutasi dari 8. Ya, jadi 8 faktorial kemungkinan. Nah,
Untuk pendekatan exhaustive search yang terakhir ini, maka dia akan mencoba memeriksa dari 8 faktorial kemungkinan itu mana solusi yang kemudian tidak melanggar batasan, ya. Jadi bounding functionnya akan bernilai true, yaitu kombinasi atau nilai-nilai X1 sampai X8 yang tidak terletak pada baris yang sama, kolom yang sama, dan diagonal yang sama. Nah, tapi tetap di sini kita harus memeriksa 40.320 kemungkinan dengan pendekatan exhaustive search. Nah, untuk penyelesaian N-Ratu dengan runut balik atau backtracking, kita akan berangkat dari pendekatan exhaustive search yang terakhir sebelumnya, yaitu masing-masing ratu diletakkan pada baris yang berbeda dan kolom yang berbeda. Jadi kita berangkatnya dari sini. Nah, backtrackingnya nanti akan berusaha melakukan perbaikan dari pendekatan exhaustive search yang memiliki 8 faktorial kemungkinan. Oke, jadi representasi solusi persoalannya adalah tuple 8 nilai. Kalau ratunya ada 8 ya, yaitu X1 sampai X8 yang masing-masing itu merepresentasikan kolomnya. Jadi ruang solusinya adalah permutasi dari bilangan 1 hingga 8. Nah, setiap permutasi itu adalah lintasan dari akar ke daun dengan sisinya adalah nilai kolomnya. Ya, ini nanti akan digunakan oleh si fungsi pembangkit. Jadi dia bisa membangkitkan nilai 1 hingga 8 untuk kemudian kita memeriksa bounding functionnya. Apakah ketika sebuah elemen solusi atau sebuah ratu diassign dengan suatu nilai dari fungsi pembangkit, ratu itu ada kesamaan dengan ratu lain berada pada kolomnya, barisnya, atau barisnya sudah pasti tidak ya, kolom atau diagonalnya. Ya, jadi kalau dia ternyata tidak bernilai true bounding functionnya, maka bisa kita lanjutkan ke ratu berikutnya. Kalau ternyata bounding functionnya bernilai false, berarti kombinasi hingga tahap itu sudah tidak perlu dilanjutkan lagi karena sudah melanggar batasan. Fungsi pembatas atau bounding function untuk persoalan ratu, kita lihat posisi dari dua ratu. Ya. Jadi ketika kita mau memberikan nilai pada ratu ke K, tolong diingat di sini, ratu ke K itu menunjukkan indeks pada tuple atau vektor solusi kita dengan ratu ke J. Nah, ratu ke J ini adalah ratu-ratu yang sudah diassign nilai sebelumnya. Sehingga indeksnya pasti berbeda. Jadi J pasti tidak sama dengan K. Kemudian kita memeriksa apakah nilai kolom pada ratu ke J, yaitu XJ, itu sama dengan I. I ini adalah nilai kolom untuk ratu ke K. Ya, kita periksa itu yang pertama. Kita bisa lanjut kalau dia berbeda. Dan kemudian apakah terletak pada diagonal yang sama? Dia akan terletak pada diagonal yang sama jika absolut dari selisih nilai kolomnya itu sama dengan selisih nilai barisnya. Ya, kita bisa lanjut kalau tidak berada pada kolom yang sama dan tidak berada pada diagonal yang sama. Nah, berikut ini adalah pseudocode untuk bounding function persoalan N ratu. Jadi fungsi ini menerima input K, ini adalah ratu yang ke K, I ini adalah nilai kolom yang saat itu sedang dicoba. Dia akan bernilai true jika dia bisa ditempatkan pada kolom ke I. Maka diperiksa dengan ratu-ratu yang sebelumnya sudah diberi nilai, yaitu mulai ratu pertama hingga K-1. Kalau ternyata dia berada pada kolom yang sama, atau, jadi salah satu ya, atau dua-duanya, atau selisih dari kolom itu sama dengan nilai selisih dari baris, berarti tidak boleh diletakkan di situ, sehingga bounding function-nya akan mengembalikan false. Kalau dia ternyata tidak memenuhi dua kondisi ini, tidak berada pada kolom dan tidak berada pada diagonal yang sama, baru dia bisa ditempatkan ratu ke K tersebut pada kolom yang ke I. Setelah membahas bounding function, mari kita lihat algoritma runut balik secara umum
untuk persoalan N ratu. Nah, yang pertama kita akan melihat pendekatan yang rekursif terlebih dahulu. Jadi kita mulai dengan menginisialisasi semua kolom untuk semua ratunya dengan nilai 0. Ya, karena kita akan memulai pengisian kolomnya dari kolom 1 hingga kolom ke N. Kemudian kita memanggil prosedur N ratu R dengan parameternya adalah 1 yang artinya kita mulai dari ratu ke 1. Ya, K-nya itu 1. Kemudian ada sejumlah N ratu yang perlu kita berikan assignment nilai kolomnya. Nah, berikut ini adalah pseudocode-nya. Jadi kita mulai dari ratu yang ke-1 ya. K nanti akan menjadi parameter pada saat pemanggilan rekursif. Ratu keberapa yang saat itu sedang akan di-assign suatu nilai. N ini adalah banyaknya ratu yang perlu di-assign dengan nilai kolom. Nah, kemudian kita akan memeriksa kolom yang mungkin ya. Nilai I ini adalah nilai kolom. Kemudian kita periksa bounding function-nya bernilai true atau false. Oke, jika ternyata dia bernilai true, artinya boleh ditempatkan di kolom yang ke I, ratu ke K tersebut. Maka kita assign nilai I itu pada ratu yang ke K. Dan kalau ternyata K-nya ini sudah sama dengan N, artinya semua ratu sudah kita assign dengan suatu nilai, maka kita tampilkan solusinya. Kalau belum, maka kita lanjut ke tahap berikutnya. Untuk memanggil ratu yang ke K plus 1. Ya, sampai ratu yang ke N. Nanti ketika ternyata tempat ini nanti ternyata tidak bisa dipenuhi, artinya ini bernilai false, maka kita akan mencoba nilai I yang lain. Oke, kalau ternyata semua I sudah dicoba, tapi kemudian bounding function yang bernilai false semua, maka kita nanti akan kembali ke N ratu R yang memanggil sebelumnya, yaitu tahap ke K-1-nya. Untuk kemudian di tahap ke K-1 dicoba nilai ratu yang lain. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan semua kemungkinan solusi. Nah, untuk implementasi prosedur N ratu untuk versi yang rekursif ini, Anda bisa lihat di salin dia kuliah yang sudah dibuat oleh Pak Rinaldi. Ya, implementasi dalam bahasa C dan solusi yang dihasilkan. Sekarang kita lihat pendekatan runut balik untuk persoalan N ratu yang versi iteratif. Ya. Awalnya sama, kita inisialisasi semua nilai kolom untuk semua ratu dengan nilai 0. Untuk kemudian kita panggil prosedur N ratu versi iteratif dengan parameternya adalah ratu keberapa yang saat itu sedang diperiksa. Kita mulai dari 1 ya, untuk sejumlah N ratu. Nah, berikut adalah pseudocode dari prosedur N ratu versi iteratif. Baik, sama seperti yang rekursif ya, parameternya ada 2, yaitu ratu ke K yang sedang diperiksa, kemudian N ini adalah banyaknya ratu yang perlu di-assign nilainya. Kemudian kita akan mulai dengan kolom yang ceritanya belum di-assign dengan nilai apapun gitu ya. Kita inisialisasi dengan 0, kemudian kita mulai dari kolom pertama untuk diperiksa apakah untuk ratu ke K itu bisa diletakkan pada kolom ke I. Kalau ternyata memberikan nilai true, berarti kita assign nilai tersebut kepada ratu yang ke K. Dan kalau ternyata ratu yang ke K itu sudah sama dengan N, artinya semua ratu sudah di-assign nilai, kita tuliskan solusinya. Kalau belum, maka kita ke tahap berikutnya, dan posisinya kita mulai lagi dari 1 ya, posisi kolomnya. Karena mungkin saja misalnya nih ratu yang ke K itu diletakkan pada kolom keempat. Kemudian ratu yang ke K plus 1 itu diletakkan di kolom yang kedua. Jadi bisa seperti itu, oleh karena itu kita mulai lagi dari 1. Oke, nah, tapi kalau ternyata pada saat kita memeriksa bounding function-nya ternyata nilainya false, berarti kita harus coba geser, gitu ya. Kita pindahkan ke kolom yang berikutnya. Kalau ternyata nanti semuanya juga setelah semua kolomnya ternyata tidak bisa diisi dengan ratu karena semuanya itu nilai bounding function-nya false, maka kita harus backtrack nih ke level yang sebelumnya, ratu sebelumnya ya, dengan kita mencatat nilai I yang tadinya di-assign oleh pada ratu yang ke K itu berapa.
maka kita akan coba nilai I berikutnya. Ya, begitu seterusnya. Nanti kalau semua solusi sudah diberikan, maka kita akan bisa sampai ke akar lagi, karena kan backtrack lagi. Nah, ketika semua solusi sudah dihasilkan, maka kita akan berhenti, K-nya akan bernilai 0 karena kita melakukan backtrack hingga ke akar. Untuk implementasi dalam bahasa C, prosedur N-Ratu versi iteratif ini bisa Anda lihat di Salindia kuliah yang sudah dibuat oleh Pak Rinaldi, termasuk juga solusi yang dihasilkan oleh prosedur N-Ratu versi iteratifnya. Ya, silakan Anda pelajari di Salindia kuliah. Berikut ini adalah contoh persoalan 4 ratu. Ini adalah ruang solusinya atau pohon ruang status untuk seluruh permutasi yang mungkin ya. Karena ada 4 ratu, berarti ada 4 faktorial kemungkinan. Ada 24 kemungkinan solusi atau 24 lintasan. Nah, kalau untuk pendekatan brute force atau exhaustive search, maka kita akan memeriksa seluruhnya untuk kemudian dibuang mana yang melanggar batasan dan kemudian solusi-solusi yang tidak melanggar batasan itu yang akan ditampilkan. Nah, untuk persoalan 4 ratu yang diselesaikan dengan runut balik atau backtracking, maka pohon ruang status dinamis yang dibentuk selama proses pencariannya adalah seperti yang tampak pada layar. Jadi, misalnya kita ratu pertama diassign dengan nilai 1, masih oke, tidak ada yang melanggar batasan ya. Kemudian kita lanjutkan dengan ratu yang kedua. Karena nilainya pasti sudah berada pada baris yang berbeda ya, maka kolomnya sekarang kita coba yang kedua. Ternyata jika diassign dengan nilai 2, maka ratu 2 dengan ratu 1 akan berada pada diagonal yang sama. Oleh karena itu, bounding functionnya bernilai false. Karena bernilai false, maka simpul ini dimatikan dengan tanda B ini ya, dibunuh gitu. Untuk kemudian backtrack mencoba nilai yang lain. Ternyata kalau ratu yang kedua diassign nilai kolomnya 3, dia tidak melanggar batasan. Maka kita bisa lanjutkan untuk ratu yang berikutnya, yaitu ratu ketiga. Ratu ketiga ketika diassign dengan nilai 2, kan kita mulai dari 1 lagi ya. Nah, kalau 1 nanti sama dengan ratu pertama, kan nggak boleh. Kemudian ratu yang ketiga diassign dengan nilai 2. Ketika diassign dengan nilai 2, ternyata dia berada pada diagonal yang sama dengan ratu yang kedua. Jadi, bounding functionnya false. Dibunuh lagi simpul ini. Backtrack untuk nyoba nilai yang lain. Hal yang sama ketika ratu ketiga ini diisi dengan nilai 4, maka dia berada pada diagonal yang sama ya. Dibunuh lagi. Bounding functionnya false, backtrack, tidak ada nilai lain lagi yang mungkin, maka dia akan backtrack lagi untuk mencoba mengisi nilai yang lain pada ratu yang kedua. Ya, yaitu dengan nilai 4. Untuk kemudian dicoba lagi untuk ratu berikutnya, ratu 3 diisi dengan nilai 2. Oke, ternyata bounding function masih true, maka kita bisa lanjutkan ke ratu berikutnya, ratu yang keempat. Ketika ratu yang keempat diberikan nilai 3, nah di sini ternyata dia melanggar batasan, berada pada diagonal yang sama. Oleh karena itu, dia dibunuh, karena bounding functionnya menghasilkan nilai false. Backtrack, tidak ada lagi nilai yang mungkin diisikan untuk X4, karena nilai yang lain sudah digunakan oleh ratu 1, ratu 2, maupun ratu 3, maka backtrack lagi ke yang sebelumnya. Untuk kemudian dicoba nilai ratu yang ketiga, yaitu nilai 3, kolom yang ketiga. Ternyata bounding functionnya menghasilkan false lagi, berada pada kolom ya, diagonal yang sama ya. Sehingga dia akan berusaha mencoba nilai yang lain, ternyata tidak ada, maka dia backtrack. Nah, untuk ratu kedua, semua nilai sudah dicoba, tidak ada lagi yang bisa dicoba, maka dia akan backtrack lagi. Mencoba memberikan nilai yang lain untuk ratu yang pertama. Hingga untuk kasus ini ditemukanlah solusinya adalah ketika ratu pertama diassign dengan nilai 2, ratu kedua diassign dengan nilai 4, ratu ketiga diassign dengan nilai 1, dan ratu keempat diassign dengan nilai 3. Nah, kalau diilustrasikan pergerakan pengisian nilai kolom untuk persoalan 4 ratu kurang lebih sebagai berikut ya. Ini ratu pertama diletakkan pada kolom 1. Oke. Ratu kedua
mulai dari kolom 1 ternyata melanggar batasan, nilai 2 melanggar batasan, baru 3 oke. Maka lanjut dengan ratu yang ketiga. Ratu yang ketiga, kolom 1 melanggar, kolom yang kedua melanggar batasan juga, kolom yang ketiga melanggar, kolom yang keempat juga melanggar batasan, sehingga tidak bisa diletakkan di sini. Karena semua nilainya sudah dicoba, tidak ada yang memenuhi, jadi bounding functionnya false semua, maka kita backtrack lagi ke 2. Oke? Untuk kemudian, nilai yang kedua itu diassign dengan nilai yang keempat. Memenuhi ya, 1 dengan 2 ini tidak melanggar batasan. Nah, ratu yang ketiga mulai lagi dari pertama. Yang pertama melanggar batasan, karena sama dengan kolom pada ratu 1, maka nilai yang kedua ini ternyata tidak melanggar batasan. Karena bounding functionnya true ketika ratu 3 diletakkan pada kolom 2, maka kita lanjut ke ratu yang keempat. Untuk ratu yang keempat, ketika diisi kolom 1 melanggar, diisi kolom kedua melanggar juga, diisi kolom yang ketiga melanggar juga, diisi dengan kolom yang keempat dia melanggar juga. Ya, baik dengan 2 maupun dengan 1. Nah, oleh karena itu, tidak ada nilai yang mungkin nih untuk ratu yang keempat, sehingga kita backtrack untuk ke ratu yang ketiga. Tapi ketika ratu ketiga dicoba ke kolom 3, maka dia akan melanggar batasan dengan ratu yang kedua. Karena diagonalnya sama, maka coba lagi ke nilai yang keempat. Ketika ratu 3 diletakkan pada kolom keempat, maka dia bertabrakan atau sama kolomnya dengan ratu yang kedua. Sehingga pada kasus ini, ratu yang ketiga tidak ada penempatan yang mungkin dilakukan mulai kolom 1 sampai kolom 4. Maka kita harus backtrack lagi nih ke ratu yang kedua. Tapi ratu yang kedua sudah sampai nilai yang keempat. Jadi dia tidak mungkin lagi kan digeser lagi karena nilai 1, 2, dan 3-nya juga sudah dicoba sebelumnya dan bounding functionnya bernilai false. Oleh karena itu backtrack lagi ke ratu yang pertama. Sehingga ratu pertama sekarang digeser posisinya ke kolom 2. Oke. Bounding function yang bernilai true, kita lanjut ke ratu yang kedua. Mulai dicoba dari kolom 1 melanggar, kolom yang kedua juga melanggar, kolom yang ketiga juga melanggar batasan, ketika kolom yang keempat ternyata oke, bounding functionnya bernilai true. Maka kita lanjut ke ratu yang ketiga. Ketika diletakkan di kolom 1 ternyata dia oke, tidak melanggar dengan nilai ratu yang sebelumnya sudah diassign nilai, maka kita lanjut ke ratu yang keempat. Untuk ratu yang keempat, ketika diletakkan di kolom 1 dia melanggar batasan, ketika diletakkan di kolom yang kedua dia juga melanggar batasan, maka ketika dicoba di kolom yang ketiga ternyata dia tidak melanggar batasan dengan ratu-ratu sebelumnya yang sudah diassign. Ya. Nah, oleh karena itu K-nya ini sudah sama dengan N, yaitu sudah sama dengan 4 ratu yang akan diletakkan pada papan 4x4, maka inilah salah satu solusi yang dihasilkan untuk persoalan N ratu dengan pendekatan backtracking. Semoga dipahami ya. Demikianlah video mengenai pemanfaatan backtracking dalam menyelesaikan persoalan N ratu. Selamat belajar!